Ada gak ya kira-kira makanan yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi? Jadi jawabannya ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya meski kolesterol bisa diproduksi di dalam tubuh kita, tetapi makanan yang berlemak, berminyak, yang mengandung kolesterol ya, nah ini juga menyumbang ya asupan kolesterol, akhirnya membuat kolesterol kita jadi tidak normal. Nah begitu pula makanan yang mengandung kolesterol lainnya ya, nah ini juga bisa bikin kolesterol kita jadi tidak normal. Nah teman-teman, ada beberapa makanan untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi di dalam darah. Nah yang pertama adalah ikan dengan lemak omega 3. Teman-teman, ada ikan yang memiliki kandungan asam lemak omega 3. Misalkan ya ikan kembung yang terkenal ya, ikan tongkol, ikan tuna. Nah karena memang ikan-ikan ini dia kaya akan omega 3. Nah, omega 3 ini membantu menurunkan kadar kolesterol di tubuh kita. Nah, meski begitu ya teman-teman, jangan juga ya misalkan, wah ini kolesterol saya dok tinggi dok, LDL-nya tinggi, trigliseridanya tinggi, ya kolesterol totalnya tinggi, jadi saya mau makan ikan 1 kilo, ya jangan juga ya, itu berlebihan namanya. Yang kedua, oatmeal. Nah teman-teman ya, oatmeal ini adalah makanan yang tinggi serat. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya iklan di televisi ataupun di media sosial kalau oatmeal ini bagus untuk jantung ya dan juga untuk kolesterol. Nah, memang teman-teman ya, kenapa bisa begitu? Karena oatmeal ini adalah makanan yang mengandung serat larut. Ya, jadi teman-teman ini bisa mengurangi kadar LDL, low density lipoprotein atau dikenal dengan kolesterol jahat, ya lemak jahat di dalam darah kita. Nah, untuk mendapatkan khasiatnya ya teman-teman memang harus mengkonsumsi rutin ya, kemudian mengkonsumsinya kira-kira sekitar 1,5 cangkir ya. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya, oh dok saya makan oatmeal nggak enak dok rasanya kok hambar, ya mungkin bisa dikasih potongan buah, pisang, apel, pir ya. Nah, ini juga bisa. Nah, kemudian teman-teman ya karena itu juga lah ya, akhirnya memang oatmeal ini bagus untuk jantung karena kadar kolesterol kita jadi lebih terkendali. Yang ketiga, kacang-kacangan. Nah teman-teman ya, kacang-kacangan misalkan almond ya, kemudian kacang kenari ya, ini juga mengandung lemak ya, lemak yang sehat, kemudian mengandung serat. Nah jadi teman-teman ya, lagi-lagi serat ini bagus untuk kolesterol kita. Nah kemudian teman-teman ya, dengan begitu kalau seandainya kita konsumsi tapi tidak berlebihan, nah ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga trigliserida di dalam darah. Nah tetapi teman-teman ya, kalau seandainya mengkonsumsi kacang-kacangan ini ya, itu harus diolah dengan cara yang sehat. Kemudian kenapa tidak boleh berlebihan dok mengkonsumsi kacang ini? Ya memang teman-teman, mengkonsumsi kacang ini jangan berlebihan karena namanya makanan ya, termasuk kacang almond dan kenari, ini termasuk kalorinya tinggi. Nah jadi kalau seandainya kita makan makanan tinggi kalori yang berlebihan ya, itu juga nggak bagus. Nanti ada kaitannya dengan ya berat badan jadi bertambah, kemudian bisa juga nanti ada pengaruhnya ke gula darah. Yang keempat, sayuran hijau. Nah banyak yang mungkin belum tahu ya, kalau seandainya sayur-sayuran ya, selain karena kandungan vitamin, kemudian kandungan mineral, ya ini juga mengandung serat ya. Nah serat itu sendiri ya, ini bagus untuk menurunkan kolesterol. Nah teman-teman ya, makanya kalau seandainya saat makan ya teman-teman pasti disarankan harus ada sayuran setiap hari. Nah ini alasannya. Yang kelima, teh hitam. Nah jadi mengkonsumsi teh hitam itu dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL ya, low density lipoprotein. Nah jadi ada sebuah jurnal ya dari Clinical Nutrition dari 2015 ya, jadi kalau seandainya minum teh hitam ini bisa mengurangi kadar kolesterol jahat ataupun LDL. Alasannya karena kandungan flavonoid ya, kemudian juga antioksidan lain ya yang terkandung di teh hitam tersebut. Jadi bisa membantu menurunkan kolesterol. Ingat ya, jangan berlebihan, kemudian jangan ditambahkan gula terlalu banyak ya. Jadi konsumsinya kalau bisa yang alami dan jangan berlebihan. 1 kali sehari cukup. Yang keenam, buah-buahan.
Nah, teman-teman ya. Jadi kalau kita makan harus ada sayur ya. Kemudian kalau bisa harus ada buah-buahan ya, karena memang sayur dan buah memang mengandung vitamin dan mineral, tapi ya itu harus kita penuhi karena dia kandungannya bisa saja berbeda. Jadi saling melengkapi. Nah, buah-buahan ini mengandung vitamin ya, kemudian mineral, kemudian juga mengandung serat. Nah, inilah yang membantu menurunkan kolesterol ya di dalam tubuh kita. Nah, apalagi teman-teman, misalkan ada buah alpukat. Nah, alpukat ini kan terkenal dengan lemak sehat. Ya, jadi lemak sehat ini bagus ya untuk menurunkan kolesterol. Nah, tapi jangan konsumsi berlebihan karena dia tinggi kalori. Nah, tapi umumnya teman-teman ya, kalau kita konsumsi alpukat, ya setengah aja itu udah kenyang kita. Yang ketujuh, susu kedelai. Nah, misalkan teman-teman ya bisa mengganti susu sapi ya ke susu kedelai. Nah, susu kedelai ini juga membantu mengurangi kolesterol dan trigliserida di dalam darah. Kemudian makanan olahan dari kedelai juga, misalkan tahu, ya kemudian tempe, ya ini memiliki khasiat yang sama untuk menurunkan kolesterol. Nah, jadi teman-teman ya, tahu tempe, walaupun makanan ini dikira murahan ya, banyak orang yang anggap makanan murahan, tapi jangan nilai dari harganya, tapi dari kandungan gizinya. Kemudian teman-teman ya, ada cara masak. Nah, cara masak perlu diperhatikan. Kalau seandainya makanan sehat, cara masaknya tidak tepat, ya bisa saja ini tidak membantu dalam menjaga kadar kolesterol. Nah, teman-teman ya, misalkan teman-teman ya mau masak daging merah, mau makan daging merah. Nah, itu perhatikan dulu ya. Daging itu kan biasanya ada lemak-lemaknya. Nah, lemak-lemaknya itu dibuang ya. Jangan teman-teman, wah ini lemaknya enak ini ya. Nah, itu dibuang. Nah, kemudian misalkan teman-teman mau makan daging olahan ya, karena dianggap lebih praktis. Nah, ini lebih baik ya beneran daging asli saja ya, daging segar ya dibandingkan dengan daging olahan. Nah, untuk masaknya teman-teman ya lebih baik dipanggang ya dibandingkan dengan digoreng ya, ataupun dibuat misalkan kari ya, dibuat pokoknya makanan yang berlemak. Nah, teman-teman ya, kalaupun misalkan teman-teman terpaksa masak dagingnya digoreng, ya pakai sedikit saja minyak, misalkan 1-2 sendok ya. Nah, ini minyak canola ataupun minyak zaitun. Nah, kemudian teman-teman misalkan teman-teman suka daging bebek ya. Nah, teman-teman lebih baik daripada bebek ya pilih ayam. Ya, apalagi bagian dadanya, jangan makan kulitnya ya, jangan dimasak kulitnya. Nah, karena kalau bebek ini kandungan lemaknya lebih tinggi. Kemudian teman-teman ya, intinya hindari konsumsi daging olahan, daging kemasan, daging yang diproses ya. Jadi lebih baik daging segar itu diolah sendiri. Nah, tetap imbangi juga sayur-sayuran, buah-buahan ya, supaya apa? Supaya bisa membantu kadar kolesterol tetap terkendali. Nah, kemudian teman-teman yang kedua untuk sayuran. Nah, misalkan ya teman-teman yang masak sayuran. Nah, sayuran ya mungkin teman-teman bingung mau dimasak apa, mau numis gimana, boleh nggak boleh ya? Ditumis boleh. Nah, ini teman-teman kalau tumis kan tetap pakai air ya. Nah, kemudian minyak juga bisa ya. Nah, kalau seandainya ada minyak zaitun, minyak canola ya lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak ada ya minyak sayur biasa. Ya, tapi ya jangan berlebihan, 1-2 sendok paling banyak. Kemudian saat masak juga perhatikan gula, garam ya, ataupun penyedap makanan itu jangan menggunakan terlalu berlebihan ya. Gunakan sewajarnya saja. Ya, misalkan garam saja udah cukup ya, jangan tambahkan gula ya ataupun penyedap lain. Kalau terpaksa penyedap ya secukupnya saja. Jangan juga ditambahkan lagi garam dan gula. Nah, jadi harus diperhatikan. Kemudian untuk buah, misalkan dibikin salad. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ya makan buah dibikin salad, biasanya kan toppingnya mayones ya, banyak ya. Nah, ini teman-teman bisa diganti misalkan dengan Greek yogurt ya, ataupun diganti minyak zaitun, ataupun diganti dengan saus apel ya, ataupun ya makanan lain lah yang rendah lemak intinya. Jadi teman-teman ya, niatnya konsumsi buah mau sehat. Ya, tapi kalau seandainya teman-teman terlalu banyak topping, manis-manis, tinggi gula, ya tinggi lemak, ya akhirnya sama saja ya. Manfaatnya nggak maksimal kita dapatkan. Nah, kemudian teman-teman ya, selain mengkonsumsi makanan tadi ya untuk menurunkan kolesterol, ya kalau memang
sudah diberikan resep dari dokter obat penurun kolesterol, ya jadi tetap dikonsumsi ya, kemudian makanan tadi juga dikonsumsi, kemudian supaya hasilnya lebih maksimal teman-teman ya, jaga pola makan tadi, gaya hidupnya dirubah, rajin olahraga ya. Kalau seandainya teman-teman nggak olahraga, ya ini agak sulit ya, kurang maksimal dalam menjaga kadar kolesterol. Nah, kemudian untuk kedepannya juga begitu. Misalkan sudah normal kolesterolnya ya, supaya kolesterolnya tidak naik lagi, tetap jaga pola makan, gaya hidupnya diperhatikan, olahraga teratur ya. Jadi nggak bakal ya kambuh-kambuhan kolesterolnya, minum obat kemudian sembuh, minum obat sembuh. Jadi cukup jaga pola makan dan juga gaya hidupnya diperhatikan. Jangan makan gorengan terlalu sering ya, makanan cepat saji terlalu sering. Teman-teman teratur ya, olahraga 30 menit dalam waktu 1 hari atau 150 menit dalam waktu 1 minggu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis ya. Jangan lupa di like, di share ya, di subscribe channel ini. Semoga menginspirasi, semoga membantu. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.